Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anita Dewi Utami, SMK CBSD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, saya Nia Sapitri dengan NPM 2303302210666. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yakni yang berjudul Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Kinerja Lingkungan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel interprening, dengan studi empiris perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI pada tahun 2022 sampai 2024. Tanpa berlama lagi, kita akan mulai ke pembahasan pertama mengenai latar belakang dan urgensi kenapa saya memilih penelitian ini. Oke, kita masuk pada latar belakang penelitian. Mengapa sih topik ini krusial? Jadi di sini itu terdapat research gap atau kontradiksi sektor yang sangat menarik. Jadi sepanjang periode 2022 hingga 2024, secara makro PDB sektor pertambangan itu tumbuh positif di rata-rata 5,13%. Namun anehnya pasar itu justru meresponnya sebaliknya. Terjadi tren penurunan nilai perusahaan secara industri. Hal ini diperparah oleh fenomena mikro keuangan, di mana seluruh emiten sampel pertambangan mengalami penurunan laba bersih yang sangat masif, berkisar antara 0,81% hingga 93,77%. Di tengah tekanan finansial ini, perusahaan juga dihadapkan pada regulasi ketat terkait ESG dan penilaian proper dari Kementerian LHK, yang mana diatur pada Peraturan Kementerian LHK nomor 1 pada tahun 2021. Disinilah urgensinya. Saya ingin meneliti apakah integrasi akuntansi lingkungan atau green accounting dan perbaikan kinerja lingkungan dapat menjadi instrumen strategis untuk memulihkan legitimasi publik, mendongkrak profitabilitas, dan pada akhirnya mengembalikan ketertarikan pasar modal. Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana green accounting dan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas sebagai variabel interpreting, baik secara parsial maupun simultan. Yang mana untuk di proposalnya itu sebenarnya ada 8 rumusan masalah. Lalu maka dari itu, tujuan mendasar dari penelitian ini itu bukan sekedar melihat hubungan linear, melainkan menganalisis secara mendalam peran profitabilitas sebagai variabel interprening. Kita ingin membuktikan apakah pengelolaan lingkungan yang baik merupakan beban biaya semata atau justru merupakan investasi jangka panjang yang menghubungkan tata kelola ekologi dengan nilai ekonomis real di perusahaan. Membedah masalah ini, saya di sini membangun arsitektur teori dengan 3 tingkatan teori. Yang mana pada tingkatan pertama itu grand teori, di sini saya menggunakan stakeholder teori. Untuk apa sih? Untuk menjelaskan perluasan tanggung jawab perusahaan ke ranah ekologi. Lalu ada legitimasi teori untuk melihat penyelarasan nilai bisnis dengan norma sosial, serta signaling teori di mana kepatuhan hijau diposisikan sebagai sinyal positif untuk memitigasi asimetri informasi bagi investor. Kepatuhan hijau tuh kayak green accounting itu ya. Lalu yang kedua di tingkat middle teori atau tengah-tengah, saya itu menerapkan teori manajemen biaya lingkungan untuk menganalisis efisiensi biaya reklamasi tambang agar menghindarkan denda tak terduga, jadi udah terukur gitu. Lalu didukung juga dengan konsep sustainability based value, yang mana melalui pendekatan triple bottom line ada profit, laba, people orang-orang yang di perusahaan, planet adalah tempat di mana perusahaan itu berpijak. Lalu terakhir pada apply teori, ini tuh seluruh konsep yang berada pada judul saya jadi diturunkan gitu melalui variabel operasional seperti X1 mengenai green accounting, lalu X2 mengenai kinerja lingkungan melalui proper, lalu nilai perusahaan diukur dengan Tobin Skew, lalu ada Z probabilitas diukur dengan ROA. Sekarang kita akan lanjut ke slide mengenai kerangka berpikir, model, dan hipotesis. Jadi di sini itu kan berdasarkan kerangka berpikir yang ada di atas di samping aku, itu tuh tersaji yang mana merumuskan 7 model hipotesis utama. Yang pertama itu H1 dan H2 itu menyatakan pengaruh langsung secara parsial, di mana green accounting X1 dan kinerja lingkungan X2 itu diasumsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan atau Tobin Skew. Lalu H3 dan H4 ini ya menguji dampak pengelolaan lingkungan terhadap fundamental keuangan, yaitu pengaruh positif X1 dan X2 terhadap profitabilitas ROA. Lalu ada H5-nya itu menguji jalur tradisional, pengaruh positif profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dan yang paling krusial itu adalah H6 dan H7, yaitu pengujian jalur interpenning. Di sini saya
hipotesiskan bahwa ROA itu mampu memediasi pengaruh green accounting maupun kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Logika akademisnya itu seperti ini ya. Efisiensi biaya lingkungan dan tingginya peringkat proper akan meningkatkan kinerja keuangan terlebih dahulu. Baru kemudian respon oleh pasar dalam bentuk lonjakan nilai saham. Jadi awalnya itu mereka tuh memikirkan untuk meningkatkan kinerja keuangan terlebih dahulu nih buat bisa ikutan proper biar propernya itu bagus gitu. Lalu setelah itu direspon oleh pasar dengan nilai saham yang tinggi kayak gitu. Secara spesifik, penegasan hipotesis ini menggunakan alat ukur yang teruji secara empiris. Saya menekankan penggunaan Environmental Cost Ratio atau ICR untuk mengukur keseriusan alokasi biaya hijau atau akuntansi hijau, green accounting, dan peringkat proper dari rentang 1 sampai 5 untuk mengukur real performa di lapangan. Pengujian hipotesis ini nantinya akan membuktikan apakah pasar modal Indonesia bertindak rasional dalam mengapresiasi emiten pertambangan yang patuh pada prinsip keberlanjutan selama periode krisis profitabilitas di kemarin. Baik, bergerak ke metodologi, populasi awal penelitian ini adalah 63 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2022 hingga 2024. Di sini saya menggunakan metode proportive sampling dengan kriteria eksekusi yang sangat ketat. Saya itu hampir mengeliminasi, bukan hampir ya, emang sudah mengeliminasi 53 perusahaan dengan rincian 20 perusahaan itu tidak konsisten meliris laporan keuangan. Jadi ada beberapa perusahaan yang tidak melaporkan keuangan di range antara 2022 hingga 2024. Lalu ada 8 perusahaan tidak mengungkap biaya lingkungan secara spesifik di laporan tahunan. Dan 25 perusahaan itu tidak berpartisipasi dalam program proper sehingga diperoleh sampel final itu sebanyak 10 perusahaan yang bisa rekan-rekan lihat di layar. Nah, jadi dengan total unit analisis sebanyak 30 data observasi karena saya di sini menggunakan 2022, 2023, 2024 dengan sampel 10 perusahaan. Jadi total unit analisis sebanyak 30. Formula matematis operasionalisasi variabel yang saya gunakan untuk menjamin validitas pengukuran. Yang pertama itu untuk green accounting. Di sini saya menggunakan pengukuran ICR atau informal cost ratio, yaitu rasio biaya lingkungan dibagi total biaya operasional. Lalu untuk kinerja lingkungan, di sini saya menggunakan skala proper dari 1 hitam hingga nilai 5 itu emas, itu dirilisnya langsung oleh LHK. Lalu kalau untuk profitabilitas di sini saya menggunakan dengan return on asset atau ROA, membagi laba bersih dengan total aset untuk melihat efisiensi pemanfaatan modal. Lalu yang terakhir untuk nilai perusahaan, di sini saya menggunakan Tobin Skew yang memformalisasikan nilai pasar, ekuitas ditambah total utang, kemudian dibagi dengan total aset. Rasio ini tuh dipilih, kenapa sih rasionya menggunakan yang ini tuh karena mampu menangkap tidak hanya nilai buku tapi juga persepsi pasar, yaitu eksternal kayak gitu. Untuk mengolah data tersebut, tahapan analisis data yang akan saya lakukan itu meliputi 4 langkah. Yang pertama itu ada statistik deskriptif, yaitu untuk memetakan karakteristik umum data sampel. Kedua, melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikorelalitas, heterosidasitas, dan autokorelasi. Untuk memastikan model regresi bersifat Bayes linear and Bayes estimator atau BLEU. Lalu yang ketiga itu melakukan analisis regresi berganda, yaitu guna menguji model struktural pengaruh langsung. Dan keempat, saya menggunakan path analysis atau analisis jalur yang dikombinasikan dengan uji Sobel atau Sobel test untuk mengonfirmasikan kekuatan dan signifikan pengaruh tidak langsung dari variabel ROA sebagai pemediasi atau si entrepreneur-nya ini. Jadwal penelitian, lini masa yang saya susun berjalan secara simultan dan terstruktur sejak Maret 2026 yang dimulai dari studi fenomena, dilanjutkan dengan penyusunan bab 1 dan juga bab 3 pada April dan Mei, hingga agenda seminar proposal yang dijalankan pada bulan Juni tahun ini 2026 meskipun dilaksanakan secara online. Demikian pemaparan proposal penelitian saya sangat terbuka untuk menerima arahan, masukan, dan koreksi dari Ibu Anita selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian demi kesempurnaan penelitian ini ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.